Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Ibu. Bapak bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Sebaiknya Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah Pak, saya dengar katanya Bapak mau melakukan coaching ya Pak? Betul sekali Ibu, betul. Nah sebelumnya bagaimana jika kita menyamakan dulu persepsi tentang alur ceritanya ya Pak ya? Ya siap Bu. Pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching ini Pak? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama tentang kehadiran penuh Ibu. Kehadiran penuh, Yang kedua juga mendengarkan aktif, mendengarkan juga aktif. memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi itu, mana Pak yang lebih spesifik yang ingin Bapak lebih kembangkan? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Itu saja mungkin Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itunya Bapak bisa dilihat dari mana ya Pak? Dari ketercapaian Bu. Ketercapaian yang saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi Bu, solusi untuk juga permasalahan yang akan dihadapi. Oh, ya. Jadi indikatornya itu coach bisa menemukan masalah dan menemukan untuk mengatasi masalahnya ya Ya Pak. betul sekali Ya, Bu. kalau begitu saya doakan semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Bapak bisa menuntun coachingnya untuk menemukan permasalahannya Pak ya. Iya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Isna, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Ahmad, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah juga baik sekali Ibu. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya Bu. Ya, Katanya Ibu mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Apa betul Ibu akan menyampaikan hal? iya betul Pak. Ini tidak apa-apa ya Pak. Saya mengganggu sebentar dari waktunya Pak Ahmad. Oh boleh. Kebetulan saya ada waktu 15 sampai 20 menit. Mungkin itu bisa bermanfaat buat kita ya Bu. Ya, baik. Gimana? Iya, jadi begini Pak. Sekolah saya ini tuh setelah saya perhatikan siswanya ini terlihat mulai agak bosan dengan pembelajaran begitu. Ketika saya amati begitu ya. Ternyata kebanyakan dari guru-gurunya ini masih berfokus pada metode ceramah begitu Pak. Padahal kan di sekolah ini kita ya alhamdulillah sudah terdapat sarana begitu, Betul. lapangan bisa dipakai. Jadi sewaktu-waktu jika gurunya ingin belajar bersama di luar dengan anak-anak bisa begitu. Lalu kita sudah punya speaker begitu. Lalu kita juga sudah mendapatkan infokus. Jadi bila sewaktu-waktu gurunya ini ingin menampilkan sesuatu melewati infokus jadi bisa. Tapi ternyata sarana dan prasarana ini jarang sekali dimanfaatkan. Jadi masih jadi masih berfokus pada sekedar ceramah, memberi tugas, meninggalkan kelas. Jadi seperti itu Pak. Jadi di sekolah Ibu, mohon maaf guru-gurunya itu dalam ketika melaksanakan pembelajaran masih kurang bervariatif ya Bu ya? Iya betul sekali. Jadi masih berfokus aja gitu sama metode ceramah begitu. Jadi kira-kira gimana ya Pak bagusnya gitu sama siswanya biar siswanya juga tidak merasa bosan karena kan dampaknya juga ke siswa begitu. Jadi lebih bosan Pak. Oke, kira-kira yang ingin Ibu dapatkan atau pencapaian dalam percakapan kita ini, apa Ibu masih sedikit mungkin untuk menggunakan metode atau apa istilahnya model, juga pemanfaatan media yang di sekolah atau pemanfaatan sarana-sarana lain nggak Bu? Jadi yang ingin saya capai sih ya tadi Pak, jadi pengennya tuh sarana sama prasarana yang ada di sekolah itu lebih dimanfaatkan begitu sama guru-gurunya begitu. Tidak hanya bergantung sama metode ceramah aja. Jadi si siswanya juga tidak terlihat bosan, ujung-ujungnya males gitu datang ke sekolah gitu Pak. Oh, jadi Ibu ini ingin adanya perubahan dengan rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya gitu mungkin Bu Isna ya? Iya betul, biar ada perubahan gitu, jadi biar lebih menyenangkan suasana di sekolahnya gitu. Oke Ibu, perubahan apa sih yang Ibu inginkan dengan teman sendiri di sekolah Ibu? Ya pastinya sih perubahan menuju ke arah yang lebih baik gitu ya Pak, tidak terlalu bergantung sama Iya, betul metode sekali, ceramah. Terus penggunaan metode dan model yang bervariasi begitu. Terus di kita kan sudah ada beberapa media, ada laptop, ada infocus, ada layarnya juga, ada speakernya juga gitu. Jadi
semua yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu, karena di situ kan sudah disediakan, tapi pemanfaatannya aja yang kurang gitu Pak. Biasanya Bu, kalau misalkan dalam pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya, bisa dikatakan ideal biasanya guru itu. Kira-kira menurut Ibu untuk pembelajaran yang ideal dalam di mata Ibu itu gimana sih Bu? Kalau yang ideal sih bagusnya sih 10 ya Pak, Iya, tapi betul kan sekali. kalau bisa saya nilai kondisi guru-gurunya ya maaf begitu masih berada di 5 begitu, karena kan kita sudah kaya gitu dengan sarana dan prasarana yang bisa betul. dimanfaatkan, tapi kurang banget gitu pemanfaatannya. Jadi dari 10 sih bisa saya nilai 5 gitu. Kira-kira ingin di level berapa sih Bu untuk dengan Kalau langsung ke 10 sih terlalu mungkin ya Bu ya? ya terlalu jauh begitu jaraknya. Setidaknya kalau mungkin di 7 mungkin bisa Pak. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk membantu guru-guru dalam melakukan perubahan seperti apa sih Bu? Yang pertama sih yang paling bisa saya lakukan adanya diskusi gitu sama rekan sejawat ketika di waktu luang, ya tidak usah yang terlalu formal sampai seperti rapat, ya paling diskusi santai aja Iya, gitu betul, mengenai pembelajaran gitu. Saya juga pengen menyampaikan gimana kalau kita mengadakan perubahan gitu dalam pembelajaran, jangan terlalu bergantung sama metode ceramah gitu kan, karena anak juga kalau kita terlalu sering ceramah jadi bosan juga gitu ke Iya, iya anaknya. betul. Lalu kalau setelah diskusi ini saya ini ingin ada apa sih, ada seperti workshop, tapi workshopnya hanya para guru-gurunya saja Seperti begitu. KKG gitu mungkin Iya ya, begitu, betul-betul tapi sekali. internal saja supaya cuman tidak sebatas ngobrol aja begitu, sekalian dengan prakteknya begitu Pak. Iya Bu. Apakah ada monitoringnya nggak Bu ya? Untuk monitoringnya ada Pak, jadi monitoringnya kita rencanakan dulu akan seperti apa gitu workshopnya. Kalau sudah berjalan ya Pak, nanti kan kita lihat juga gitu apakah akan dilaksanakan tidak sama si guru-gurunya begitu. Lalu kita evaluasi juga hasilnya tuh, dampaknya tuh ke anak-anak kayak gimana gitu. Hasilnya gitu ya? Iya, hasilnya kan yang menjadi keresahan saya itu adalah siswanya kelihatan bosan gitu sama pembelajaran yang dilaksanakan sama gurunya gitu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melakukan hal ini? Kebetulan saya ini punya satu orang teman, dia itu ya bisa dikatakan dia adalah jago banget gitu ya, lebih dari saya pengetahuan dalam teknologinya gitu. Jadi saya bisa minta bantuan dia gitu untuk pemanfaatan teknologi yang bisa saya terapkan ke guru-guru pada saat workshop. Kira-kira yang lebih mudah untuk diterapkan itu yang mana gitu. Tapi Ibu sendiri tahu bahwa yang namanya guru sekarang itu ada yang dikatakan bersertifikasi, artinya berprofesional gitu kan. Ya. Kenapa tidak menuntut untuk misalkan dalam arti mempelajari fokus digital gitu kira-kira? Bagaimana cara mengajaknya Ibu itu? Cara mengajaknya ya tadi melalui diskusi tadi, kita coba ajak saja terlebih dahulu. Kalau misalkan dia masih belum mau, kita perlihatkanlah contoh-contohnya suasana ketika kita hanya memanfaatkan metode ceramah dengan memanfaatkan teknologi yang ada itu bakal seperti apa, kan akan terlihat sekali begitu ya perbedaannya gitu. Kira-kira menurut Ibu akan menyinggung ke teman sejawatnya atau enggak kalau kita langsung mengajaknya? Kalau menurut saya sih, karena di lingkungan tempat kerja saya itu orang-orangnya kolaboratif gitu Pak. Bermacam-macam Iya, ya. bermacam-macam, tapi mereka itu mau sekali untuk menuju ke perubahan yang lebih baik gitu Betul Pak. sekali, betul sekali. Oke Ibu, wah saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita lagi dari Ibu Isna sudah melakukan mentornya Pak. Ya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena percakapan kita mungkin lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Ya, baik. Terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktu yang apa istilahnya yang bisa dikatakan cukup lah. Ya, Mohon maaf karena Bapak ada keperluan lain. Ya, Mudah-mudahan ini menjadikan apa istilahnya suatu tujuan bersama baik. gitu. Ya, dari percakapan ini juga saya sudah mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan. Terima kasih atas waktunya Pak Ahmad. Iya, sama-sama Ibu. Ayo. Baik Pak Ahmad, bagaimana tadi hasil coachingnya Pak? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan aman juga lancar. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, kita sedikit ngobrol ya Pak ya. Boleh Bu, boleh Pak. Kira-kira Pak, apa yang didapatkan oleh Bapak hari ini dari hasil coaching tersebut Pak? Alhamdulillah Ibu, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan Alur Tirta ya Bu ya.
yaitu yang pertama dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya ini. Ya, baik. Dan tadi selama coaching saya mengamati, alhamdulillah sudah berjalan lancar, bagus. Bapak sudah melakukan alur tirta ya Pak. Tadi T menanyakan tujuan, sudah terlihat juga. Tadi Bapak menanyakan tujuan dilaksanakannya coaching tersebut. Ada identifikasi, tadi identifikasinya Bapak menanyakan kepada coaching bahwa ternyata masih ada guru-guru yang belum kurang aktif ya menggunakan fasilitas sekolah. Terus juga rencana tadi sudah dijabarkan juga oleh coach, ada rencananya dari KKG, diskusi yang lebih santai. Nah hanya saja mungkin sedikit terlewat ya Pak, taknya tanggung jawab. Jadi untuk keberlanjutannya tadi belum ditanyakan ya Pak, Ya, betul, kapan dimulainya aksi tersebut ya Pak. Betul sekali Bu, betul. Nah setelah itu kira-kira nih dari setelah coaching ini kompetensi apa yang ingin lebih Bapak kembangkan lagi Pak? Kompetensi ya Bu ya. Ya, Kompetensi dari yang ingin Tirta. saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching itu selanjutnya menjadi lebih baik lagi Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah baik, Bapak sudah luar biasa, coachingnya juga hebat Pak. Saya doakan semoga semuanya berjalan lancar, Bapak sukses selalu ya Pak. Amin amin amin. Terima kasih sudah mau melakukan sesi tanya jawab ini bersama saya ya Pak ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya Pak ya. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.